Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang saya hormati sidang Jumat yang berbahagia. Sebentar lagi akan datang bulan suci Ramadan. Dan insya Allah materi yang akan disampaikan pada khutbah kali ini berkenaan tentang hal-hal yang berkaitan atau aktivitas di dalam bulan Ramadan. Hadirin sekalian yang saya hormati,
Pembahasan pertama adalah tentang keutamaan puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir radhiyallahu anhu, "As-siyamu junnah yastajinnu bihal 'abdu minan nar." Puasa itu merupakan tameng yang dengannya seorang hamba bertameng dari api neraka. Kemudian keutamaan berikutnya, as-shaumu yudkhilul jannah, bahwa puasa itu dapat memasukkan seorang ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah." Tunjukkan kepadaku kepada suatu amalan yang aku dapat masuk ke dalam surga dengan amalan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bis-shaum la mithlalah." Atasmu untuk berpuasa tidak ada yang sebanding dengannya. Hadirin sekalian, keutamaan berikutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas pahala orang-orang yang berpuasa tanpa ketentuan, tanpa batas. Berikutnya, keutamaan berikutnya adalah bahwa orang-orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Keutamaan yang kelima, bahwa aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aroma misik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amal ibni Adam yudha'af, al-hasanatu bi 'ashri amsalha ila 700 dhi'f." Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Kebaikan itu dilipatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa shaum," kecuali puasa. "Fa innahu li wa ana ajzi bih." Sungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya dan tinggalkan makanannya karena aku, kata Allah. Walis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrih. Kebahagiaan pertama ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan kedua ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya dengan membawa puasa tersebut. Wala khulufu famis shaimi 'indallahi atyabu min rihil misk. Dan sungguh aroma wangi mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada wanginya misik. Hadirin yang saya hormati, pembahasan kedua adalah tentang keutamaan bulan Ramadan. Ketahuilah bahwa bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, di mana di bulan Ramadan tersebut Al-Quran diturunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkumus syahra falyasum." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan bayyinat, keterangan-keterangan dari al-huda, petunjuk dan pembeda. Maka barang siapa yang masuk di bulan Ramadan, wajib atasnya untuk berpuasa. Kemudian keutamaan bulan Ramadan berikutnya adalah tasfidus syayatin wa iglaqu abwabin niran wa fathi abwabil jinan. Bahwa setan-setan itu dibelenggu di bulan ini dan pintu-pintu neraka ditutup serta pintu-pintu surga itu dibuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Keutamaan berikutnya bahwa di bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Hadirin sekalian yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa hukum puasa bulan Ramadan adalah wajib. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian
agar kalian bertakwa. Hadirin sekalian, ini hadis yang pertama. Adapun hadis ini adalah dalil yang pertama. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khams." Islam itu terbangun di atas lima pondasi. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Islam itu dibangun di atas 5 hal. Yang pertama adalah persaksian bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Di sini ada satu poin yang perlu saya ingatkan, bahwa makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Barang siapa yang menerjemahkan la ilaha illallah dengan terjemahan tidak ada Tuhan selain Allah, maka ini adalah terjemahan yang salah. Kenapa salah? Karena Tuhan-Tuhan yang dianggap dan diibadahi oleh orang-orang lain, ya, selain Allah, itu pun disebut dengan Allah. Kalau kita memaknakan tidak ada Tuhan selain Allah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya Tuhan-Tuhan yang dianggap, ya, itu merupakan Allah. Maka ini keliru. Maka penerjemahan yang benar adalah, atau penafsiran yang benar dari kata la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar. Artinya tidak ada satupun yang berhak untuk diibadahi. Isa alaihissalam tidak berhak untuk diibadahi. Maryam tidak berhak untuk diibadahi. Patung-patung tidak berhak untuk diibadahi. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Kemudian persaksian bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah mendirikan salat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat adalah haji ke Baitullah Al-Haram. Dan yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini syahidnya, bahwa puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu pokok dari pokok-pokok Islam. Hadirin sekalian yang saya hormati. Kemudian pasal berikutnya tentang motivasi untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh harap akan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunilah dosa-dosa dia yang telah lalu. Di sini ada satu poin, yaitu imanan dengan keimanan. Berpuasa bulan Ramadan, berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Apa maksudnya dengan penuh keimanan? Iman itu tidaklah muncul kecuali di atas dasar ilmu. Ya. Ilman itu tidak akan tumbuh kecuali di atas dasar ilmu. Kita tahu bahwa puasa di bulan Ramadan merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghadirkan perasaan ini, niat ini ketika kita jalankan puasa di bulan Ramadan, maka akan tumbuh keimanan dan keikhlasan. Demikian pula ihtisaban, berharap-harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian ini ketahuilah tidaklah menafikan keikhlasan. Justru itulah yang disebut keikhlasan. Seorang beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahalanya, inilah yang disebut dengan ikhlas. Maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan seperti ini, niscaya dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah istijabatud du'a wal 'idku minan nar. Bahwa di bulan Ramadan orang-orang yang berdoa akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan pula terdapat pembebasan dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin utaqa'a minan nar fi syahri Ramadan." Sungguh Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari dan malam memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha,
Dan setiap muslim yang memiliki doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tersebut, fayustajabulah, niscaya akan dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasal berikutnya tentang ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan secara sengaja. Ketahuilah datang sebuah hadis dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah cerita bahwa beliau pernah dibawa oleh malaikat. Di tengah-tengah hadis beliau menyatakan faida ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim musyaqqaqatun ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman. Saya melintas kepada suatu kaum yang kaki-kaki mereka terikat, jadi terbalik, di mana pinggiran-pinggiran bibir mereka itu sobek, ya, dan sobeknya itu mengeluarkan darah, mencucurkan darah. Qultu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, man haula? Siapa mereka? Qal, alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum dihalalkan untuk berbuka. Yaitu di tengah bulan Ramadan mereka sengaja untuk tidak berpuasa. Inilah ancaman bagi orang-orang yang berbuka dengan sengaja di bulan Ramadan. Berikutnya hadirin sekalian yang saya hormati, kita bicara tentang ahkamus siyam. Berapa hukum tentang puasa? Yang pertama adalah ihsa'u iddat Sya'ban, menghitung-hitung bulan Sya'ban. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftilu li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilu Sya'bana 30." Berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan. Apabila bulan itu terhalang oleh kalian, maka sempurnakanlah Sya'ban itu menjadi genap 30 hari. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah kita walillahil hamd telah menugaskan, ya, petugas-petugasnya untuk melakukan ru'yatul hilal, dan hendaknya kita berpegang dengan keputusan mereka, ya, tentang penentuan awal bulan Ramadan ataupun akhir bulan Ramadan. Adapun penentuan bulan Ramadan ataupun akhir bulan Ramadan berdasarkan hisab, maka yang demikian itu merupakan bid'ah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwa yang diperintahkan kepada kita untuk mengawali bulan Ramadan dan mengakhiri bulan Ramadan adalah dengan melihat al-hilal, melihat bulan. Baik, hadirin sekalian yang saya hormati. Berikutnya tentang an-niyah, tentang niat puasa. Pembahasan pertama tentang wujubu tabyitin niyah. Wajibnya berniat untuk puasa di malam hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajr fala siyamalah." Dalam satu riwayat, "Man lam yubayyitis siyam minal laili fala siyamalah." Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Berikutnya adalah waktu puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Dan yang dimaksud benang putih dari benang hitam, bahwa benang putih adalah datangnya siang dan benang hitam adalah perginya malam, yaitu waktu fajar. Ini awal kali atau awal mula seorang itu berpuasa. Berikutnya, perlu diketahui bahwa fajar itu ada dua. Yang pertama adalah al-kadhib atau fajar kadhib. Yang kedua adalah fajar shadiq. Fajar kadhib itu apa?
Fajar Kadib, di mana seorang itu masih belum dibolehkan untuk sholat subuh. Dan saat itulah seorang masih diperkenankan untuk makan sahur. Ini fajar kadib. Tandanya apa? Tandanya adalah warna putih yang memancar ke atas. Ini diantara tanda fajar kadib. Berikutnya adalah fajar shadiq. Fajar shadiq adalah fajar ketika dia terbit, seorang dihalalkan atau dibolehkan untuk sholat subuh. Karena inilah waktu sholat subuh. Dan saat itulah seorang diharamkan dari makan dan meminum. Nah, di antara tanda fajar shadiq adalah warna merah yang merata di ufuk. Ini di antara tanda fajar shadiq. Maka dengan demikian kita ketahui bahwa awal mula seorang berpuasa ketika terbitnya fajar shadiq. Dengan demikian penentuan imsak, ya, pembatasan waktu puasa dimulainya menahan diri. Makna imsak adalah menahan diri, yaitu kurang lebih 10 menit ya menjelang adzan subuh. Ini merupakan bid'ah. Ya, kenapa bid'ah? Karena awal mula seorang berpuasa yaitu ketika terbitnya fajar shadiq, yaitu masuknya waktu subuh. Nah, saat itulah manusia masih dibolehkan untuk makan minum sampai terbitnya fajar shadiq. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah perintah untuk menyempurnakan puasa sampai malam. Apa definisi malam? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabatis syamsu faqad aftara as-shaim." Apabila datang malam dari sini dan siang pergi dari sini dan matahari telah tenggelam, maka saat itulah manusia berbuka puasa. Tenggelamnya matahari, yang dimaksud dengan tenggelamnya matahari adalah tenggelamnya bulatan matahari. Ya, tenggelamnya bulatan matahari. Saat itulah masuk waktu maghrib. Saat itulah masuk waktu maghrib dan saat itulah manusia berbuka puasa tanpa harus menunggu datangnya malam. Nah, hadirin sekalian yang saya hormati, berikutnya kita masuk pada pembahasan tentang sahur. Hikmahnya, hikmah sahur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengutarakan dalam sebuah hadis, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar." Pembeda antara puasa kami dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Makan sahur merupakan pembeda antara puasa kita dengan puasanya orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasara. Kemudian di antara keutamaan sahur, bahwa as-sahuru barakah. Sahur itu merupakan keberkatan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika beliau makan sahur, beliau mengatakan, "Innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha, fala tada'u." Sungguhnya makan sahur itu merupakan keberkatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, maka janganlah kalian meninggalkannya. Kemudian keutamaan makan sahur adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang makan sahur. Salawat Allah kepada makhluknya, artinya Allah sebut-sebut makhluknya tersebut ya di hadapan para malaikatnya. Sedangkan salawat para malaikat terhadap orang-orang yang sahur adalah doa dan doa kebaikan kepada orang-orang yang sahur tersebut. Naam, hal ini berdasarkan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahuru akhlatu barakah." Bahwa sahur itu merupakan makan yang penuh keberkatan. Fala tada'uh walau ay yajra'a ahadukum jur'atan mimma. Maka janganlah kalian tinggalkan makan sahur walaupun salah seorang di antara kalian hanya meneguk satu teguk air. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang makan sahur. Berikutnya, apa yang dimakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mas sahuril mu'min at-tamr." Sebaik-baik makanan sahur orang yang beriman adalah tamr, yaitu buah kurma. Berikutnya tentang takhiruh.
tentang penundaan atau pengakhiran makan sahur. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu, bahwa dia berkata, "Tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qama ila shalah. Qultu kam kana bainal adhan was sahur?" Qala qadra 50 ayah. Kata Zaid ibn Thabit, kami pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bangkit untuk menunaikan salat subuh. Kemudian saya bertanya, yaitu Anas ibn Malik, "Kam kana bainal adhan was sahur?" Berapa lama waktu antara adzan dan sahur? Maka Zaid menjawab, qadra 50 ayat, sekitar 50 ayat. Sekitar 50 ayat adalah kurang lebih 10 menit atau 15 menit. Ini menunjukkan bahwa makan sahur, ya, sebaik-baik sahur adalah dengan mengakhirkannya. Itu kurang lebih 10 menit atau 15 menit dari waktu adzan, saat itulah kita makan sahur. Setelah kita mengetahui tentang keutamaan dan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang makan sahur ini, kita kutip penukilan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang hukumnya. Apa hukum makan sahur itu? Al-ijma' ala nadbihi wa istihbabihi. Menurut kesepakatan para ulama, hukum makan sahur adalah mustahab ataupun sunnah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan berikutnya adalah tentang hal-hal yang wajib untuk ditinggalkan oleh orang-orang yang berpuasa. Yang pertama adalah qauluz zur, yaitu ucapan dusta ataupun bohong. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih, falaysa lillahi azza wa jalla hajah ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan dustanya ketika berpuasa dan justru dia jadikan hal tersebut menjadi lalapan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan puasanya. Kemudian yang kedua adalah al-laghu war-rafath, yaitu perbuatan yang sia-sia serta ucapan-ucapan yang vulgar dan porno. Ini yang dilarang, yang hendaknya ditinggalkan oleh orang-orang yang berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Laisa as-siyamu minal akli wasyarab." Puasa itu bukanlah hanya menahan makan dan minum. Innamas siyamu minal lagwi war-rafath. Hanya saja puasa itu juga menahan hal-hal yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia dan ucapan-ucapan yang kotor. Fa in sabbaka ahadun aw jahila 'alaik faqul inni sha'im. Apabila ada salah seorang yang mencercamu, mencelamu, mengumpatmu, maka ucapkanlah, sungguhnya saya sedang puasa, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Hadirin sekalian, pembahasan berikutnya adalah tentang ma yubahu lis-sha'im fi'luh. Hal-hal yang dibolehkan dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Yang pertama adalah as-sha'im yusbihu junuban. Itu orang yang berpuasa di pagi harinya dalam keadaan junub. Ya. Mungkin dia berkumpul di malam harinya bersama keluarganya, ya, bersama istrinya. Namun dia lupa sehingga bangun di waktu fajar, ya, dalam keadaan junub. Yang demikian ini tidak mengapa. Dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi, thumma yaghtasil wa yasum. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam keadaan junub di waktu fajar. Lalu apa yang beliau lakukan? Langsung beliau mandi dan berpuasa. Nah, berikutnya as-siwak lis-sha'im. Sikat gigi. Ini dibolehkan bagi orang-orang yang berpuasa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli wudu." Seandainya tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk sikat gigi atau bersiwak setiap kali wudu. Nah, perintah ini umum, setiap kali wudu, berlaku bagi orang yang berpuasa dan yang tidak berpuasa. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah pernah ditanya, apakah boleh sikat gigi dengan menggunakan odol saat berpuasa? Beliau menyatakan boleh. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Di antara hal-hal yang dibolehkan adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman." Maka keraskanlah dalam masukkan air ke dalam hidung ketika wudu, kecuali jikalau engkau sedang berpuasa. Artinya boleh, namun jangan sampai keras-keras ketika memasukkan air ke dalam hidung. Berikutnya, al-mubasyaratu wal qublah lis-sha'im, yaitu bercumbu dan mencium bagi orang yang berpuasa. Ini dibolehkan. Siapa yang dicium? Keluarganya atau istrinya. Naam. Telah sabit dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau pernah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im wa yubashiru wa huwa sha'im." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium dalam keadaan puasa dan pernah bercumbu dalam keadaan berpuasa. Dan perlu di sini diberikan catatan, dimakruhkan bagi orang yang masih muda untuk melakukan hal tersebut dan dibolehkan bagi orang yang sudah tua. Kenapa demikian? Karena orang yang tua biasanya lebih bisa menguasai dirinya, berbeda dengan orang muda. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau berkata, "Kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah seorang pemuda. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, uqabbilu ana sha'im." Bolehkah saya mencium dalam keadaan puasa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak boleh. Kemudian datang seorang tua. Kemudian bertanya, "Uqabbilu wa ana sha'im." Bolehkah saya mencium sedangkan saya sedang berpuasa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, boleh." Kemudian Abdullah berkata, "Fanadhara ba'duna ila ba'd." Maka kami saling berpandang-pandangan. Para sahabat berpandang-pandangan. Tadi mengatakan tidak, sekarang menyatakan boleh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna syaikha yamliku nafsah." Kalau orang tua itu lebih bisa menguasai dirinya. Lebih bisa menguasai dirinya untuk tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang dilarang ketika berpuasa. Hadirin sekalian yang saya hormati, kemudian yang terakhir, yaitu tentang al-iftar, berbuka puasa. Telah lalu bahwa puasa itu diperintahkan sampai tenggelamnya bulatan matahari. Nah, di sini kita diperintahkan untuk bersegera berbuka. Hal ini merupakan kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra." Manusia itu senantiasa di dalam kebaikan selama mereka bersegera di dalam berbuka puasa. Begitu masuk waktu maghrib atau begitu tenggelam bulatan matahari, maka saat itulah segera kita berbuka. Sehingga dalam keadaan demikian manusia akan senantiasa di dalam kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La tazalu ummati ala sunnati ma lam tantazir bi fitrihan nujum." Senantiasa umatku di atas sunnahku selama mereka tidak menunggu-nunggu waktu bukanya datangnya bintang-bintang. Itu segera. Begitu masuk waktu maghrib, ya, sebagai tanda berbuka, segera seorang itu berbuka. Nah, berikutnya di antara keutamaan penyegeraan berbuka bahwa agama ini akan tetap menang. Ya, agama Islam ini akan tetap menang selama manusia menyegerakan berbuka. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalud din zahiran ma ajjalan nasul fitra, li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun." Senantiasa agama ini akan terus menang selama manusia bersegera di dalam berbuka. Sebab kaum Yahudi dan Nasara mereka mengakhirkan berbuka puasa. Hadirin sekalian, berikutnya apa yang hendaknya dimakan ketika seseorang itu berbuka? Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan
di dalam berbuka untuk makan yang manis-manis. Beliau juga menganjurkan untuk memakan kurma ataupun rutab, kurma basah atau kurma kering. Kemudian diiringi dengan air. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla ay yusalli." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan beberapa biji kurma basah sebelum beliau sholat. Artinya, ya, berbuka puasa itu sebelum sholat, ya, yaitu bersegera makan beberapa butir kurma, ya. Fa illam yakun rutabat, jikalau tidak ada kurma basah, fatamarat, maka beliau berbuka dengan kurma yang kering. Fa illam yakun tamarat, hasawatin mimma. Kalau tidak ada kurma kering, ya sudah beliau berbuka dengan beberapa teguk air. Hadirin sekalian, ini mungkin yang bisa sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim.